Di situ awalnya emang gue ngeliat kayak karung karena emang gue punya kekurangan mata minus bang. Mata gue tuh minus, gue jarak 10 meter atau 15 meter itu udah ngeblur pandangan. Nah awalnya dari jauh gue liat kayak karung karena emang posisi bungkuk. Nah pas gue deketin itu ada rambutnya bang. Gue lagi ngeberesin adonan pisang yang buat diolah besok pagi. Nah gue naruh di freezer itu bang. Gue bawa kurang lebih berapa kilo, lumayan banyak lah di situ. Gue bawa ke atas, gue ngeliat lagi bang, pas buka pintu bang, dan posisinya lagi meluk lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini gue ada kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya sewaktu dia bekerja di salah satu pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta Utara. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Bang Ali. Halo Bang. Halo Bang. Mantap. Orang Warakas lo datang ke sini ke studio Lonceng Misteri. Oke, kali ini lu bakal nyeritain pengalaman horor lu nih waktu lu kerja di mall itu ya? Betul bang. Itu di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kejadian. Kejadiannya tahun berapa? Itu kejadian tahun 2017 bang. Itu lu kerja waktu itu? Waktu itu gue kerja magang. Itu juga bisa dibilang pengalaman yang paling buruk yang gue alamin lah. Sampai gue kayak down, kayak psikis gue kena lah pokoknya. Nah itu ada kejadian apa bang di situ bang? Nah di situ jadi sebelum gue kerja ada salah satu tragedi yang menimpa anak magang juga di situ bang. Dan dia kekurung di freezer penyimpanan sayur atau buah-buahan. Dan ketemunya itu dia masuk malam, ditemukan nama security pagi pas mau opening. Ih, kok bisa ya? Nah itu dia. Nah itu tadi sedikit cerita ya dari Bang Ali ya. Pokoknya sahabat Lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip karena pasti bakal seru banget. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Dan jangan lupa juga nih mampir ke channel Lonceng Misteri di Spotify. Karena di situ kita bakal mulai upload lagi ya. Nah yaudah, tanpa banyak basa-basi lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya bang. Siap bang. Gue awal kerja itu tahun 2017, ya bang, di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Di situ pertama kali gue ngalamin kejadian horor atau kejadian mistis, ya. Bahkan sampai gue down atau bisa dibilang psikis gue kena lah. Gue di store bakery bang. Di situ kontrak selama 6 bulan, cuma gue nggak sampai habis kontrak. Gue nggak keburu keluar. Gara-gara ada kejadian itu. Ya jadi gitu, gue awal masuk kerja di situ tuh dari adik gue sendiri ya bang ya. Jadi gue masuk kerja itu gue dikenalin sebelumnya sama orang tua kawan adik gue. Waktu dia sekolah, gue diajak main. Akhirnya gue dimasukin lah kerja di situ. Dan gue berhasil dipanggil buat interview dan alhamdulillah gue masuk kerja di situ. Itu pertama kali gue kerja di salah satu pusat perbelanjaan setelah lulus sekolah. Nah awalnya sih nggak ada kejadian apa-apa ya bang, karena emang pusat perbelanjaannya cukup mewah, nggak ada kesan-kesan horornya lah awalnya. Awal gue masuk pagi karena itu ada 3 shift bang. Nah si pagi itu dari jam 10 kalau anak magang sampai jam 4 karena 6 jam kalau magang. Kalau karyawan 8 jam. Nah shift middle itu siang masuk jam 2 pulang jam 8. Nah kalau closing ini jam 4 sampai jam 10. Nah awal gue kurang lebih 3 minggu gue tuh masuk pagi karena emang masih belajar proses training lah bisa dibilang. Training dan di suatu kejadian gue ngalamin pas closing bang. Posisi lagi beres-beres store. Berarti ini lu udah masuk shift 3 nih? Betul. Karena udah bisa dibilang hampir sebulan lah gue kerja. Jadi gue udah paham apa yang harus gue kerjain. Jadi bisa ditinggal sama atasan gue. Gitu. Jadi pas gue masuk malam itu, di situ awal pertama kali gue ngalamin kejadian itu bang. Kejadian horor.
Jadi gua itu waktu itu pukul kalau nggak salah hampir jam 11 malam bang. Di situ store udah pada sepi karena emang pusat perbelanjaan itu tutup jam 10 malam sorry. Nah itu gua pukul jam 11 gua closing beres-beres store. Habis itu gua naik ke atas. Nah dari situ di janggal tuh bang. Gua kayak ada yang ngeliatin dari salah satu lift barang. Itu di situ di ujung posisinya lorong bang. Di situ tuh kayak ada yang ngeliatin. Ya cuma gua nggak hirauin awalnya. Karena emang sebelumnya gue nggak pernah ngalamin kejadian horor. Jadi ya gue cuek aja lah di situ. Gue jalan balik lewat atas, ngelewatin rak-rak yang kayak di pusat perbelanjaan biasa lah. Nah, di situ kayak ada yang manggil juga. Gue kira kawan gue, karena di situ ada OB juga yang bisa bilang akrab lah sama gue. Di situ ada OB manggil, gue telinga-telingup ke rak-rak yang kayak di Indomaret, nggak ada orang. Udah gue jalan lah biasa. Nah, pas gue masuk lorong, pengen cek body di security. Jadi sebelum gue masuk cek body ke security itu ada freezer bang. Lumayan gede, bisa dibilang bukan inilah, gede banget. Itu bisa tingginya ngelebihin orang. Di situ awalnya emang gue ngeliat kayak apa ya, bisa dibilang kayak karung. Karena emang gue punya kekurangan mata minus bang. Mata gue tuh minus, gue jarak 10 meter atau 15 meter itu udah ngeblur pandangan. Nah awalnya dari jauh gue lihat kayak karung karena emang posisi bungkuk. Nah pas gue deketin itu ada rambutnya bang. Ternyata kuntilanak. Duduknya nyerong. Di situ gue udah nggak karuan, badan lemes, dengkul mau copot. Di situ gue diem. Akhirnya kayak gue sadar, gue lari langsung ke arah security, sampai tangga pun benar-benar bunyi berisik lah pokoknya, karena tangga itu dari besi langsung buk. Nah, security bingung, kamu kenapa lari-lari? Kok sampai keringetan? Aduh pak, ntar dulu lah pak, saya bilang. Langsung cek body lah saya. Abis cek body langsung joprak saya, nyender. Minum dulu kata security. Baru saya nanya, pak saya tadi lihat apaan ya? Lihat, emang habis ngapain kamu? Habis lihat apa? Nggak tahu pak, saya bilang. Saya tadi ngeliat kuntilanak. Hah? Kuntilanak apaan? Itu pak di atas freezer, saya bilang. Oh, jawabannya santai banget bang, dia bang. Jadi seakan-akan tuh kayak udah biasa lah. Nah itu yang saya heran. Pak kok biasa aja sih? Ya saya percaya maksudnya, kata dia kayak gitu. Karena emang sebelum kamu udah banyak yang ngalamin. Jadi itu banyak banget bang yang ngalamin kejadian itu sebelum gua. Bahkan sampai ada yang keluar gara-gara itu juga, hal itu juga. Nah besoknya itu gua izin lah sama store manager gua. Karena emang gua bener-bener di situ sakit abis ngalamin kejadian itu. Gua down banget, bisa dibilang trauma lah. Karena memang gua awal ngalamin kejadian yang gak mengenakan lah. Ini seumur hidup lu baru pertama kali? Itu baru pertama kali gua bang. Ngalamin kejadian itu. Pas gua abis sakit kurang lebih 3 atau 4 hari gua lupa. Gua masuklah di situ. Pas gua masuk langsung jadi pertanyaan kawan-kawan gua di situ. Banyak yang nanya, "Lu kenapa?" Katanya lu ngeliat setan di atas. Ya di situ baru saya jelasin lah. Nah, kawan saya ini ada salah satu kawan saya, OB, saya sebut aja namanya Bian. Dia itu nyeritain. Nah, jadi dulu itu ada perempuan yang meninggal kekunci di dalam freezer. Ini kata Bu Septi nih. Nah, itu kata si Bian dulu pertama. Dia bilang. Baru nggak lama, pas istirahat, itu saya nemuin Bu Septi. Karena emang dipanggil. Itu pas masuk kerja, cuma saya belum nyamperin. Baru sempat pas istirahat. Disitulah Bu Septi cerita sama saya. Kayak gitu juga. Jadi, dulu, kalau nggak salah itu kejadian tahun 2009, Bang. Nah, itu ada anak perempuan magang dari store buah. Itu kekunci dari malam pas mau closingan dan ditemukan itu pagi sama security karena pihak orang tua nelpon anak tersebut nggak pulang ke rumah dan itu kondisi udah meninggal bang, kekurung dan dari kuping dari hidung itu ngeluarin darah semua. Bisa dibilang karena emang freezer itu dingin banget bang, karena emang buat nyimpen buah sayuran segala macem lah. Gitu. Jadi Bu Septi cerita, saya sempat kaget juga. Berarti itu yang saya lihat
itu namanya Nurul bang. Hah? Namanya Nurul, Yang perempuan. Iya. Ini nama asli apa emang? Nama asli. Nama asli orang Nama asli Nurul. Oke. Itu Bu Septi ngomong sih ke saya, Li kalau bisa ceritanya keep ya Li, karena emang waktu itu juga benar-benar apa ya bang, bisa dibilang nggak dibocorin ke publik, karena emang gimana ya, kalau kata atasan saya itu takut jadi pusat perbincangan sama atasan-atasan juga. Jadi dia udah ngomong sama pihak keluarga untuk diselesain secara ini aja lah. Secara keluarga. Iya betul. Nah yang kedua ini bang, itu posisi apa namanya malam juga, cuma di kamar mandi bang. Jadi waktu saya ke toilet, jadi kan kalau karyawan itu kan nggak boleh ke tempat umum. Itu jadi harus pribadi lah, khusus karyawan. Itu ada di atas juga, cuma gue kali ini gue nggak berani lewat situ lagi bang, gue lewat depan. Gue sempat domelin juga sama security, mas karyawan nggak boleh lewat depan mas, harus cek body lewat atas. Pak saya nggak berani pak, kalau bisa temenin aja pak lewat depan pak, biar bapak percaya, kalau nggak cek body di sini. Emang kenapa? Udahlah pak, ceritanya nanti aja, saya bilang. Ya udah cek body saya di situ. Nah semenjak itu saya keluar lewat pintu depan, gara-gara takut trauma, bener-bener trauma di situ. Nah pas saya ke toilet itu saya cuci muka di wastafel bang, sampai apa namanya sekalian ngerapin rambut lah. Saya pengen kencing, itu di kamar mandi kayak ada orang yang lagi ya pokoknya ngapain lah, karena pintu posisi kamar mandi itu bawahnya kosong ini bang. Yang ngeplong gitu ngeplong, kan? Partisi-partisi gitu ya? Iya betul bang. Jadi gue ngeliat itu kayak ada aktivitas, ada orang di dalam. Nah gue pikir ya emang ada orang, biarin. Gue kembali lagi keluar, gue duduk di apa namanya di pantry. Nah baru nggak lama ada anak magang juga masuk ke dalam. Dia masuk, baru pas keluar dia negor gue, lu ngapain bang bengong aja di sini? Lagi pengen ke kamar mandi. Lah itu kamar mandi kosong. Bilang, hah tadi ada orang apa itu? Gue dari toilet kosong katanya. Di situ gue bingung. Perasaan tadi ada orang. Yang gue lihat emang bener-bener kayak ada aktivitas bang. Karena emang posisi apa ya, bawahnya itu ngeplong kayak ya gitu. Ada orangnya ya? Nah itu dia yang gue heran. Di situ gue tambah down lagi. Nah gue kembali kerja lah ke bawah. Di situ gue langsung cerita sama atasan gue, namanya Pak Ucup. Udah kalau apa nih kayak gitu mah lawan aja Li. Mungkin lo halusinasi gara-gara kejadian kemarin. Maklum itu mah biasa. Nanti juga lo terbiasa. Ya beda Pak, saya bilang. Kalau sekali ngelihat itu pasti kepikiran Pak. Ya udah lupain aja yang berlalu mah, kata dia. Oke lah kerja lah bang. Gue di situ minta request masuk pagi terus tuh semenjak itu. Nah gue pagi-pagi. Nah pada suatu ketika gue ditaruh malam lagi karena emang benar-benar urgent. Nggak ada yang beres-beres, nggak ada apa. Kejadian lagi itu di situ juga bang, dekat kamar mandi. Jadi pas itu gue ke kamar mandi karena emang udah pulang waktu itu jam 11 malam. Gue ke toilet. Nah, gue balik lagi ke depan untuk ngerokok lah, belum pada balik. Gue ke bawah ngumpul ngerokok. Nah pas gue naik lagi, gue ke loker ngambil tas, ngambil pakaian. Itu jadi pas kalau pengen ke kamar mandi itu ada bilik bang sebelumnya. Kayak ada bilik buat tempat karyawan sholat. Nah pas gue buka loker gue nengok kayak ada bayangan orang lagi sholat bang. Nah di situ gue lihat ya orang lagi sholat mungkin malam-malam. Security yang jaga malam lagi sholat. Nah pas gue ke kamar mandi mau cuci muka, gue nengok ke bilik tersebut nggak ada orang bang sama sekali. Di situ gue langsung pakai jaket, ngambil tas, gue langsung lari cerita ke kawan gue itu si Bian. Di situ pada ketawa, pada ngakak. Tapi ini bilik yang tempat orang sholat ini cowok cewek gabung apa cowok doang? Nggak dipisah bang. Jadi kalau cowok di sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Ada toilet juga, ada bilik juga. Oke, ada masing-masing ya. Iya, satu toilet, satu betul bilik. bang. Oke. Di situ. Yang tempat lo ngeliat ini yang ada bayangannya di bilik cowok. Di bilik cowok ya. Karena emang posisi pengen masuk toilet ke lorong itu. Kayak gitu bang. Gua di situ cerita langsung, bener-bener lemes. Gua tambah down. Gila. Maksud gua, kenapa jadi begini ya pikiran gua? Karena emang gua sebelumnya nggak pernah ngalamin. Terus
kok kayak gimana ya, ngalamin terus berturut-turut gitu. Jadi kerjaan gue juga berantakan waktu itu gara-gara ngalamin kejadian itu. Nah, di situ gue nggak selesai di situ aja bang. Jadi waktu gue shift malam itu kurang lebih 2,5 bulan kerja lah. Jadi semenjak kejadian yang gue ngeliat bayangin itu, alhamdulillah gue nggak pernah ngeliat kejadian. Hampir lupa lah gue lama kejadian itu. Nah, jadi waktu gue masuk malam lagi, di situ gue ngeliat sosok itu lagi bang. Jadi ceritanya gue lagi ngeberesin adonan pisang yang buat diolah besok pagi. Gue kan sebelumnya ngupasin pisang ya kan. Lagi milihin lah, lagi nyortir yang buat adonan yang mana. Nah, gue naruh di freezer itu bang. Gue bawa kurang lebih berapa kilo, lumayan banyak lah di situ. Gue bawa ke atas, ke lorong itu, gue ngeliat lagi bang, pas buka pintu bang, cewek itu, dan posisinya lagi meluk lutut. Lu buka pintu freezer itu. Buka pintu freezer itu langsung pas gue megang pisang karena itu di bowl kayak keramik pecah sama gue gara-gara ngeliat itu. Langsung pada rame gue dikerubungin. Kenapa Li? Kenapa? Duh, Pak, saya ngeliat cewek lagi Pak di sini Pak. Saya bilang mana? Pas dibuka nggak ada bang. Di situ kayak apa namanya? Saya disalah-salahin lah ibaratkan. Udah makanya pada nggak percaya bang. Setelah apa namanya? Ngalamin, sangkanya saya halusinasi apalah apa, padahal yang lihat apa yang saya lihat itu Jelas banget. bener-bener jelas, walaupun mata saya ini itu yang kedua bener-bener jelas bang, itu lagi meluk apa namanya lagi meluk lutut posisi kayak gini nunduk, itu jelas banget. Pakai baju apa lu ngeliat? Itu pakai baju terusan bang, udah agak kumal. Bukan baju seragam situ? Enggak, jadi posisi itu kayak ini apa namanya baju terusan warna putih cuma agak kumal itu, jadi dia agak nunduk. Itu jelas banget. Karena gue keberatan waktu itu kan tangan kanan gue buka freezer, tangan kiri gue meluk bowl. Nah pas gue buka, anjir, gue bilang di sebelah kiri dia posisinya ada di bawah rak. Jadi itu ada 3 susun rak bang, lumayan tinggi lah jaraknya bisa dibilang. Nah itu ada posisi paling bawah pojok di situ. Langsung lepas bowl yang gue pegang, security check boarding nyamperin gue. Rame sama karyawan yang lain, kenapa Li? Enggak Bu, saya bilang, saya ngeliat perempuan di sini Bu. Itu saya udah bener-bener nggak bisa ngomong, nggak bisa apa bang, karena emang bener-bener apa ya, bener-bener nggak kuat waktu itu. Saya mikirnya, saya kayak punya salah sama orang, kayak gimana ya, kayak dikerjain, bener-bener ngalamin kejadian kayak gitu berturut-turut. Baru kata apa namanya security yang perempuan ada, siapa namanya saya lupa, itu dia nanya saya, yang bener kalau apa namanya kalau kerja jangan, kalau ada pikiran apa udah lupain waktunya kerja. Bukan Bu, saya juga siapa yang mau mikirin kayak gini. Ya kan bang, nggak ada juga yang mau ngalamin kejadian kayak gini, cuma emang bener-bener nyata ya. Lagian ngapain juga gua ngebuat-buat kayak gitu lagi kerja, nggak mau juga gua ngalamin kejadian kayak gitu. Nah setelah itu udahlah, gue bener-bener kayak nggak mau kerja bang. Nah di situ gue tuh minta izin sama orang tua gue, kayak Mak udahlah, kali nggak kuat mau kerja di situ. Gue bilang jangan Nang. Nah gue inget omongan mak gue itu bang, maka yang beraniin gue kerja lagi. Jangan Nang, nyari kerja susah sekarang di Jakarta. Udah nggak apa-apa, jalanin aja. Itu nggak enak sama orang tuanya Wildan tuh yang masukin gua kerja bang. Nah nggak enak katanya, udah masuk kerja aja Nang. Di situ gue izin lagi bang, gua abis ngalamin kejadian itu gue izin lagi kurang lebih hampir seminggu. Oke, lu nggak masuk seminggu nih. Nah baru di situ store manager gua nelpon, namanya Pak Yogi. Nama asli nih? Nama asli bang. Pak Yogi. Iya, store manager gue namanya Pak Yogi. Nah itu apa, gue dihubungin Li, lu udah berapa hari nggak masuk nih kata Pak Usup. Katanya ada atasan gue nama karyawan juga, dia udah senior lah ibaratkan. Kata Pak Usup lu nggak masuk.
Iya Pak. Di situ saya jelasin lah Bang. Saya ngeliat ini. Pak, saya bilang, saya izin aja ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau saya ngundurin diri. Lu serius mau ngundurin diri? Lu pikirin dulu lah matang-matang. Kan. Nggak enak juga sama Bu Haji. Maksudnya mamanya Wildan itu, orang tuanya Wildan. Nggak enak juga. Lu kan belum lama di sini. Di situ saya mikir lagi tuh Bang. Nah, disemangatin lagi sama mama saya. Akhirnya saya beraniin buat kerja lah. Di situ saya negosiasi sama store manager saya buat, Pak, saya benar-benar nggak kuat Pak kalau masuk closing Pak. Jadi gimana ya? Minta tolong buat schedule saya masuk pagi terus. Nah, akhirnya selama kurang lebih 15 hari di situ benar-benar urgent lagi Bang. Saya masuk malam. Masuk malam lagi Masuk nih. malam lagi. Itu saya benar-benar trauma, benar-benar takut. Gimana ya? Takut ngalamin kejadian itu lagi. Emang ketika lu masuk malam itu karyawannya apakah emang lebih sepi kah? Apa sama aja? Jadi itu gini ya Bang, bisa dibilang store gue paling banyak beberes, jadi gue tuh otomatis pulangnya paling belakangan terus Bang, dibanding yang karyawan lain. Oke. Ya, karena gue emang harus bener-bener nyuci bowl, nyuci bekas cetakan buat bikin kue, buat bikin roti di situ. Itu lu nggak ada temen apa sendirian gitu? Enggak Bang, jadi karyawan tetap itu cuma 2 orang. Ah. Satu namanya Pak Yusuf, kedua Kak Ayu. Di situ magang cuma gue doang. Satu. Jadi dia tugasnya yaitu produksi roti, bikin roti tiap pagi. Nah tugas gue closingan, kalau nggak middle itu yaitu beres-beres bekas dia buat Roti. roti. Itu ya. Betul Bang. Jadi gue beres-beres meja, beres-beres apa namanya, cetakan-cetakan buat roti itu. Jadi gue tuh pulang paling akhir terus bisa dibilang. Paling di situ ada OB juga di situ cuma 1 Bang. Karena emang pusat perbelanjaannya cuma 2 lantai, itu pun yang lantai 2,5. Nah, jadi bisa dibilang nggak terlalu besar lah, lumayan lah. Nah, di situ gue pas abis ngalamin kejadian ngelihat cewek yang kedua kali, itu gue masuk malam lagi. Jeda waktu kurang lebih 15 hari. Itu gue bener-bener kepikiran kerja, sampai kerja pun gue nggak beres Bang. Banyak yang berantakan. Gue dapet teguran. Di situ awal pas gue masuk malam, alhamdulillah Bang, nggak ada apa-apa. Cuma gue dapet teguran. Karena gue emang pulang mau buru-buru itu, saking takutnya. Itu gue bowl nggak gue cuci. Nah, loyang kue yang buat bikin brownies itu nggak gue cuci, masih berantakan semua Bang. Karena itu gue takut pulang akhir lagi. Berarti lu trauma banget ya sama kejadian-kejadian ini ya? Bisa dibilang. Sampai lu cerita pun sekarang bergetar nih. Apa bahasanya? Kayak recall lagi, kayak keinget lagi. Iya Bang. Pasti gitu kalau orang cerita sih. Jadi bisa dibilang itu pengalaman terburuk gue lah. Sampai gue tuh bisa dibilang kepribadian gue sendiri berubah Bang. Oke. Nah itu gue lebih banyak diam, lebih banyak kayak apa ya, bisa dibilang kayak mikir Bang, mikirin kejadian itu. Jadi gue tuh kayak merasa kayak punya salah sama orang, terus dikerjain Bang. Tapi ini kalau gue boleh nanya, berarti lu ini orangnya ini sebelum lu melihat itu, lu ini orang yang skeptis bukan? Apa emang sebelumnya lu udah percaya hantu? Sebelumnya sih percaya aja. Cuma ya enjoy aja karena gue emang nggak pernah ngalamin kejadian horor Bang. Nggak pernah ya? Jadi gue tuh kalau ada yang cerita horor, ketawa-ketawa ngakak aja udah kayak lelucon lah ibaratkan. Nah pas gue ngalamin sendiri ya ternyata ya bener-bener bikin down lah Bang. Bikin down ya? Iya bener. Itu sampai gue sakit yang pertama kali gue ngeliat kuntilanak itu di atas itu, gue kan langsung sakit 3 hari. Di situ gue gantian gue masuk middle Bang. Oke, ini lu sekarang udah berapa bulan nih? Kalau nggak salah gue udah berapa hampir bulan kerja di situ? 3 bulan, hampir 3 bulan. Oke, udah berjalan 3 bulan ya? Iya betul Bang. Lu lagi masuk middle sekarang? Oke. Tapi gue setiap masuk middle atau closing itu gue selalu gelisah Bang. Kejadian ya kayak gitu takut keulang lagi. Nah gue masuk middle, di situ gue benar-benar gue diharuskan ngambil ke freezer itu, ngambil terigu terus sekalian nyatetin barang yang harus di stok buat besok. Di situ gue bilang, Pak, temenin lah Pak, saya nggak berani kalau sendiri Pak. Ini masih sore, itu posisi jam 6:30 Bang, masih abis maghrib lah. Iya. Itu, Pak saya takut Pak, bener Pak, nggak berani Pak.
Udah Rom, masih sore, masih banyak security di atas. Oke lah, saya bilang. Naiklah saya ke atas. Jalannya sambil gemeteran juga kepikiran bang. Di situ saya jalan. Nah, pas saya buka pintu, freezer alhamdulillah aman bang. Di situ gue buru-buru nyortir. Nah, pas gue keluar, itu gue ngeliat sebelah kiri ada lagi bang dia bang. Sekarang posisinya lagi berdiri. Kuntilanak itu. Nah, dia munggungin gue. Mukanya sih nggak kelihatan ketutupan rambut. Iya, dia munggungin lo kan. Betul. Karena emang posisinya rambutnya panjang banget, bisa dibilang sepantat lah. Bisa dibilang. Nah, di situ gue langsung lemas lagi. Gue lari ke tempat security lagi. Itu security kosong, gak ada yang cek body. Lagi pada patroli di situ. Nah, gue lari lagi ke bawah ke depan bang. Di situ ada kepala OB. Pak, saya bilang, temenin saya pak ke atas pak. Saya habis ngeliat kuntilanak lagi pak. Ah, lu masa ngeliat setan terus sih? Kata dia gitu. Iya pak, saya mana tahu. Saya bilang, ayo pak temenin pak ke atas. Itu saya belum selesai nyortir bang. Tapi ini masih ramai kondisi mall. Itu masih maghrib ramai bang. kan jam. Masih belum closing. Nah, itu gue ditemenin lagi sama kepala OB ini ke atas. Nah, gue nyortir di situ tangan gue gemeteran, mata gue udah nggak bisa diem bang, karena emang gue pikiran udah gelisah. Gue gelisah banget di situ, udah keringet dingin, udah apa. Gue nyortir gemeteran. Nah, akhirnya udah belum kata dia. Di situ gue kurang lebih setengah jam lah, karena emang gue ulang-ulang terus bang. Stok yang harus gue store nanti catatannya. Nah, gue ulang-ulang terus. Akhirnya selesai lah. Li, lu kenapa lagi Li? Katanya. Itu pas gue ke storan ini tuh catatan. Nah, gue ke store manager gue. Kata Pak Yogi, Li, lu kenapa lagi Li? Teriak-teriakan. Tadi katanya lu teriak-teriakan ke bawah. Iya pak. Gue ngeliat lagi pak di situ. Ngeliat apaan lagi sih lu Li? Pak Ucup itu yang nyetuk. Karyawan atasan gue. Lu ngeliat apa lagi sih Li? Ngeliat kuntilanak yang itu pak. Ah masa sih? Gue selama kerja di sini gue nggak pernah ngalamin. Lah pak, saya juga nggak tahu pak. Baru dari situ yang bikin kepikiran lagi omongannya Pak Ucup itu bang, yang tadi gue bilang di awal. Coba lu ingat-ingat Li, sebelumnya lu pernah punya salah gak sama orang? Atau lu pernah bikin sakit hati orang? Mungkin. Baru di situ saya diem lagi kepikiran bang. Saya nggak pernah punya salah pak. Saya juga ya udah. Sehari-hari saya nggak ngapa-ngapain, saya bilang. Akhir-akhir ini saya nggak pernah keluar buat nongkrong lah ibaratkan. Karena kerja tidur. Di situ saya sakit lagi bang. Sakit lagi nih? Sakit lagi. Itu asam lambung naik gara-gara ya emang makan nggak teratur, tidur nggak teratur. Bahkan gue lagi tuh pernah sampai 3 hari bang gue nggak bisa tidur. Makan pun bener-bener jarang. Habis ngalamin kejadian itu. Nah, udah mau masuk beberapa hampir 4 bulan itu, di situ gue nggak pernah ngalamin tuh. Gue masuk closing pun alhamdulillah nggak ada bang. Nah, pada suatu ketika itu ada event bang. Itu ada event karena emang pesanan roti banyak bang. Nah iya, pesanan roti banyak. Gue disuruh buang sampah ke belakang. Di situ yang bikin gue down lagi bang. Pas gue buang sampah, di situ ada mobil VR yang rodanya 3. Bukan mobil. Sorry, Ini Aquavita gitu ya? Iya betul, kayak VR yang roda 3 tapi iya, buat Aquavita. sampah bang. Iya kan biasa buat ngangkat galon, ini buat ngangkat sampah. Iya betul bang, Ya, yang warna tahu. orange boxnya itu. Gue tahu. Tapi pintu belakangnya kebuka bang. Nah kebuka, itu emang udah dari awal kebuka. Gua jalan biasa, posisi gelap banget di situ. Nah di situ tuh gue ngeliat kayak nggak ada apa-apa bang, karena emang mata gue kan ya udah gue buang sampah aja, jalan ke lorong. Nah pas gue balik lagi bang, itu ada pocong duduk. Dia duduk begini, nguncang-nguncangin kaki di pintu VR itu yang posisi kebuka. Di situ saya joprak. Sadar-sadar ada di ruangan HRD UKS. Gitu. Oke, blackout ya di situ. Ya, udah benar-benar
nggak karuan di situ. Pas sadar-sadar kepala pusing, ditanya saya juga pelangap-pelongo bang. Bahkan sampai apa namanya waktu itu ada kepala kasir nganggap saya kesurupan bang. Nah di situ saya disiram air, bangun-bangun saya basah kuyup, baju pada kotor, emang. Di situ emang posisi waktu itu becek abis hujan, namanya kayak tempat sampah itu bener-bener kotor lah bang. Kotor ya. Dari sampai celana sampai seragam gue pun di situ kotor. Gue ditanya, akhirnya gue dikasih minum, diapain lah. Pokoknya sadar, pas gue stabil di situ gue jelasin lagi. Di situ yang ngangkat gue store manager gue sama OB bang, yang gue bilang kawan gue itu, si Bian. Ada 3 orang yang gotong gue, dia bilang, lu pingsan nih di tempat sampah. Untung aja ada security yang lihat, manggil-manggil Pak Yogi. Pak, anak magang lu itu pak pingsan pak, kenapa pak? Nah, yang bener langsung pada kesana semua bang, rame. Sampai pengunjung pusat perbelanjaan itu pun pada kerubung ngeliatin gua. Disangka ini gue ya emang bener-bener kesurupan, abis kesurupan di situ. Langsung rame. Nah, gua sadar-sadar itu pas melek. Kok banyak orang situ, saya pelangap-pelongo. Bener-bener, ini kenapa kejadian? Pikiran kosong apa? Nah, kira saya diem lah, disuruh tiduran, istirahat, rebaan, dikasih minum, kasih apa, segala macem. Baru akhirnya saya ditinggal tuh sendiri buat istirahat di situ. Nggak lama gue didatengin sama store manager gue. Ya. Li, lu kenapa? Coba cerita sama gue. Enggak pak, saya bilang. Pak, kayaknya saya udah nggak kuat pak. Di situ, saya udah nggak kuat kerja di sini pak. Kenapa Li? Emang Li? Saya berturut-turut pak ngalamin kejadian benar-benar nggak jelas. Ini menurut saya udah kayak gimana ya? Kelewat fatal bang, menurut gue bang. Iya. Udah benar-benar ngeganggu jiwa gue. Udah hancur pokoknya. Dari sebelumnya nggak pernah ngalamin kejadian itu, sekali ngalamin Berentet ya. Bener-bener hancur bang. Itu di situ gue izin sampai Yogi, sebelum gue keluar gue minta maaf dulu sama Bu Haji yang masukin gue kerja bang. Nah gue minta maaf Bu Haji, bilang, saya minta maaf Bu Haji, nggak bisa ngabisin kontrak, bilang, karena saya bener-bener nggak kuat kerja, takut ngecewain Pak Yogi, saya bilang. Karena di situ gue bener-bener sakit mulu bang, gara-gara ngalamin kejadian itu. Nah singkat cerita, oke lah, gue keluar akhirnya. Iya situ, bang. dari store itu. Nggak lama. Di situ gue masih berhubungan bang sama Pak Yogi, masih WA-WA. Oke, masih berhubungan baik ya. Jadi itu tadi pengalaman lo kerja di mall di Jakarta Utara ya. Wih, gila. Meninggal maksudnya si Nurul ini maksudnya ini valid nih namanya Nurul berarti benar. Iya bang, bener bang. Ini lo nggak apa-apa lo cerita kayak gini. Emang orang-orang sana tuh udah pada tahu gitu. Udah pada tahu. Oh udah pada tahu ya. Cuma emang apa namanya? Nggak kepublis. Nah ya. Sama kayak apa ya? Polisi pun nggak ini. Nggak sampai manggil polisi lah. Nggak bikin keluargaan. Nggak sampai bikin surat laporan. Ya karena emang kecelakaan kerja. Betul kecelakaan bang. kerja kan. Pure kecelakaan Tapi kerja. lu tau nggak kronologisnya itu gimana ceritanya bisa ke kunci gitu loh. Nah itu dia bang. Fatal itu. Lu tau kronologisnya nggak? Jadi tuh gue diceritain sama Bu Septi, dia lagi nyortir buah atau sayur, dia lagi nyatet-nyatet. Jadi itu kalau freezer itu dibuka, itu benar-benar berat bang. Karena benar ukurannya gede Ya, banget. Maksudnya dibuka pintunya berat gitu ya? Berat banget. Dibuka, itu posisi dibuka terus pas dia nyortir bang. Nah, nggak tahu kenapa itu ketutup bang. Karena nggak ada yang tahu emang. Posisi kan dia di dalam. Bu Septi itu ngomong tiba-tiba ketutup. Akhirnya dia gedor-gedor dari dalam, nggak kedengeran bang. Karena emang itu kedap udara, jadi mau teriak sekencang apapun nggak ada yang denger. Dan emang dari dalam tuh nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka bang. Ya? Harus dari luar. Situ. Dia di situ saya udah nggak tahu lah ceritanya. Bu Septi ngomong dia kekunci di dalam dan ditemuin sama security pagi jam 10. Kenapa bisa security yang nemuin? Karena di situ apa namanya pihak orang tua udah ngubungin dari semalam si anak itu nggak pulang ke rumah bang. Ya. Dicari lah. Nah dicari akhirnya. Pertama ngubungin itu store manajernya dihubungin.
oh dia udah pulang bu atusan dari semalam. Apa namanya, abisnya apa yang ketahuan diambil security itu abis nyortir bang. Nah SM-nya ini ngomong ke security, coba kekurung kali di kulkas, karena emang terakhir dia itu ditugasin sama store manajernya buat nyortir. Oke. Nah, Mulai ketemu ya benang merahnya ya maksudnya. Kayak ya udah gitu. Ternyata karena itu. iya. Dan memang Jadi security pada nyari kemana, karena emang itu apa namanya ya, bisa dibilang terakhir kali maksudnya aktivitas dia itu ya itu nyortir buah sama itu pas apa namanya opening itu security langsung pada bener-bener briefing lah buat nyari. Akhirnya ketemu bang. berarti ketemunya bukan lewat CCTV ya dari Bukan, yang si ini. karena emang di dalam apa namanya di lorong itu nggak ada CCTV bang. nggak ada. Karena itu posisi lorong. Oke, bukan tempat umum ya. Bukan tempat umum bang. Itu posisi lorong gelap. Di situ ada freezer doang, kurang lebih. Di situ pas dibuka ya udah geletak bang. Dari kuping, buset pinggang keluar darah, dari hidung keluar darah, udah biru. Dan kejadian-kejadian yang lo alamin di mall nih, yang lo alamin ngeliat sosok kuntilanak ini, si sosok ini, dan lo waktu terakhir lo ngeliat pocong itu. Iya. Karyawan lain ada nggak sih yang ngalamin Nah, kejadian ada bang. selain lu? Jadi security tuh bilang bukan kamu doang. Makanya yang tadi saya bilang saya kaget. Nggak tahu, lu tahu kejadian nggak? Ceritanya tahu nggak? Gue nggak tahu bang. Kok cerita persisnya nggak tahu, Nggak tapi tahu, emang dia info dari security itu banyak Banyak, kejadian Bang. yang dialamin ya. Jadi banyak yang karyawan keluar masuk juga gara-gara emang gak betah. Tuh. Gila. Oke, sampai sekarang mallnya masih rame berarti? Ih masih rame bang. Masih rame banget. Oke. Tapi kan itu horornya itu bukan karena di mall ya dong, berarti emang karena di tempat tertentunya aja berarti ya? Iya bang. Kalau bisa ya dibilang, nggak sih? Benar. mallnya itu bisa dibilang bagus lah bang lah. Nggak ada kesan-kesan horornya makanya itu. Emang karena di spot-spot tertentu aja Nah ya kan? itu dia bang. Yang horornya itu nggak semenyeluruh mallnya gitu. Enggak. Maksud gua tadi. Karena emang di mallnya itu benar-benar bagus lah. Kerja pun nyaman di situ. Yang gak nyaman ya itu bang, tempat karyawan sama tempat tertentu itu. Ternyata ya gue kira emang mau dari mallnya dari awal nih, gue mikir emang mallnya nih yang angker. Oh ternyata enggak, karena ada suatu emang pure karena tragedi itu. Dan emang udah valid, banyak korbannya ya, banyak yang Banyak, Bang. ngalamin. Anak magang banyak yang lihat. Itu dia. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ali di mall berhantu di Jakarta Utara, dan ternyata bukan dari mall ya Bang ya? Bukan bang. Bukan. Dan dari cerita lu ini, store ini yang angker ya. Betul. Gimana menurut kalian cerita dari Bang Ali ini? Langsung tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ditanyakan nih sama Bang Ali, langsung tanya aja nih ke orangnya. Boleh kan Bang? Boleh Bang. Boleh nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa bang. Tadi kemarin nama Pak siapa tadi? Pak Yogi. Enggak. Masih berhubungan nih sih berhubungan baik. Oh udah enggak bang, kalau sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Nah itu IG lo boleh di-share nggak kayak ke sahabat lonceng? Boleh bang. Oke, IG lo di mana? IG gua Ali Grisman. Ali Grisman. Jadi ALII, I-nya 2 kali, baru Griezmann. Oke, itu nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget nih udah mau cerita-cerita nih. Siap di bang. Lonceng Gue Misteri juga nih, makasih Bang udah Ali. diundang ke sini bang. Sip, mantap. Jangan kapok ya. Siap bang. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Ali juga izin pamit. Bye-bye.